Lalu kali ini saya akan tunjukkan untuk cara pembuatan artikel ya. Ini sebenarnya untuk cara ini udah banyak yang pakai sih. Kayak di YouTube pun mungkin nggak di Indo, nggak di luar, setiap hari selalu ada ya untuk penggunaan AI, ChatGPT, kalau teman-teman pernah dengar. Namun banyak yang kurang bisa memaksimalkan untuk khususnya untuk SEO ya, penggunaan ChatGPT untuk artikel. Di sini saya tunjukin untuk website yang saya menggunakan AI, meskipun nggak full AI ya, ada di edit sedikit lah. Tapi bisa dibilang untuk artikelnya itu 80% itu penggunaannya menggunakan AI. Nah, untuk saat ini, trafficnya sendiri ya oke-oke aja naik gitu. Meskipun kemarin sempat beberapa kali update algoritma. Nah, kali ini saya mau tunjukin dari buat artikel menggunakan ChatGPT sampai nanti dipublish di WordPress mungkin, sampai penempatan keywordnya. Karena untuk ChatGPT ini sebenarnya kita nggak bisa pakai kayak mentahan gitu langsung dipublish, perlu diedit lagi, perlu optimize lagi ya untuk SEO-nya. Nah, ini saya akan mulai dari mendaftar di ChatGPT-nya, buat akun ChatGPT ya. Nah, untuk ChatGPT sendiri, teman-teman bisa ketik di Google seperti ini, ChatGPT. ChatGPT ini gunanya banyak sekali ya. Kalau saya khusus di video ini khusus menjelaskan untuk SEO. Sign up. Kalau untuk cara daftarnya, seperti biasanya pendaftaran, bisa menggunakan Google atau masukin manual. Saya prefer menggunakan Google. Kalau ini ya teman-teman pada tahu ya, kalau untuk cara mendaftar sih ya begitu-begitu aja. Ini untuk namanya bebas, masukin untuk tahun lahirnya, tanggal lahirnya juga bebas. Di sini kita memerlukan, mungkin nanti ada beberapa teman-teman memerlukan verifikasi ya. Harusnya sih ini ada verifikasi, tapi ini langsung sih. Nanti kalau teman-teman ada minta verifikasi, bisa langsung verifikasi aja nomor HP-nya. Nanti setelah berhasil verify, diarahin ke sini. Nah, sebenarnya untuk penulisan artikel sendiri itu simple. Kita bisa aja masukin seperti ini. Misalkan kita ada keyword nih, keyword dapat seperti ini. Langsung perintahkan di sini, buatkan artikel dengan keyword. Nah, seperti itu. Bentar. Nah, untuk ChatGPT sendiri akan langsung menulis gitu. Namun di sini yang ingin saya sampaikan, jadi untuk ChatGPT ini ada keunikannya itu tergantung dari perintah yang kita buat, from. Nah, nanti kita akan tambahkan extension supaya si artikel ini hasilnya lebih unik. Kalau untuk SEO, kita tunggu ini dulu. Untuk SEO itu, seperti penyebaran keyword itu kan harus diatur ya. Seperti density-nya, penempatannya itu harus diatur. Kalau kita cek seperti ini, untuk ChatGPT sendiri sebenarnya sudah sangat bagus. Jadi di keyword-nya itu ditempatkan di paragraf pertama. Lalu keyword itu kita nggak temuin lagi di sini. Nah, untuk SEO sendiri, saya udah kasih ada catatan, nanti kita gunakan untuk membuat artikel atau mengoptimasi si artikel ini supaya SEO friendly. Sebelumnya saya mau tambahin dulu extension. Extension ini gunanya untuk membuat si artikel ini tadi menjadi unik ya. Nah, nama artikelnya, nama from-nya itu AIPRM for ChatGPT. From ini sebenarnya sering error sih. Jadi kalau pas sering error, tapi kita butuh artikel, nah saya biasa ketik manual. Atau from ini sebenarnya kita bisa buat sendiri. Oke, seperti ini. Kalau belum muncul, tunggu aja. Nah, seperti ini. Dia udah muncul. Nah, ini ada 4.554. Yang kita butuhkan itu sebenarnya
cuma untuk penulis ya. Jadi untuk fungsinya itu banyak. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Kayak Midjourney ini buat from untuk foto ya. Foto, terus YouTube script editor. Nah, di sini kita butuhkan cuman yang untuk nulis kayak gini. Yoast SEO Optimize Content Writer, Optimize Article, Human Writing. Ini di sini penggunaannya ada 9 juta, ini paling banyak. Kita mau tes yang ini. Untuk keywordnya saya masih gunakan yang tadi. Ini pasti udah diklik dulu ya. Bukan di sini. Klik di sini, klik di sini. Nah, kalau saya mau pakai yang ini dulu. Ini di close. Untuk bahasanya, English ganti bahasa Indonesia. Karena kita mau menulis artikel bahasa Indonesia. Paste artikel, lalu di paste keyword maksudnya, lalu di enter. Nah, jadi untuk artikel ini sebenarnya nggak selamanya penulisan ini tuh bahasa Indonesia ya, meskipun kita udah perintahkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kondisinya nanti kalau seperti itu, kita bisa perintahkan di bawah untuk translate ke bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk artikel kan pendahuluannya itu kita nggak butuh tuh. Jadi pendahuluannya nanti bisa dihapus, langsung ke poin subheading selanjutnya. Oke, ini agak lamban, kadang dia malah error ya, merah gitu. Cuman itu biasa sih kalau di ChatGPT yang gratisan ya. Sebenarnya ada versi berbayarnya, jadi prosesnya lebih cepat juga, errornya jarang. Untuk artikelnya biasanya lebih banyak juga. Kalau di sini biasa kepotong ya. Kalau kepotong jadi kita harus tambahin perintah lagi. Oke, ini kita tunggu apakah error. Oke, ini jalan lagi. Oke. Ini poinnya banyak banget sebenarnya. Jadi di sini nanti kita akan ambil poin-poin pentingnya aja. Ini seperti ini, tahap-tahap pelayanan di restoran. Ini tahap persiapan. Tahap persiapan itu mungkin ini masuk dari subnya ya, menyambut pelanggan, mengambil pesanan, pengiriman makanan. Oke, ini harusnya di-expand satu persatu sih. Coba kita tunggu dulu. Ini saya lanjut lagi. Tadi sempat error seperti biasa sih. ChatGPT nanti kalau pas dia merah gitu error, tinggal dibuat new chat ya, new chat terus di paste lagi. Di sini udah buat baru, tapi di sini menggunakan bahasa Inggris meskipun perintahnya udah Indonesia, dan si artikel ini campur ya. Nanti kita ubah ke bahasa Indonesia. Namun di sini artikelnya belum selesai. Nah, ini ada continue. Klik di continue ya. Oke, ini artikelnya udah selesai, FAQ-nya juga nanti ini optional aja kalau mau dipakai. Namun di sini tadi judulnya ngawur ya, campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Di sini kita bisa perintahkan atau translate pun bisa, translate artikel di atas ke bahasa Indonesia. Oke, enter. Oke, ini kita tunggu aja. Oke, ini masih relate ya. Untuk judul artikelnya masih menggunakan keyword. Oke, continue. Ini hasilnya sebenarnya lebih bagus dari tadi ya. Jadi dia judul, subjudul lalu subpointnya, subjudulnya. Dia ada poin-poin gitu. Jadi emang nggak selamanya hasil sesuai yang kita mau, itu harus diedit lagi. Oke, ini udah sampai FAQ. Ini saya akan langsung tes ya, tes publish ke website.
Dari judul, entah mana nih judulnya. Oh, panjang juga nih artikelnya. Oke, saya akan paste semua. Untuk pastenya sendiri, sebenarnya teman-teman bisa aja langsung di paste ya. Kadang ada juga yang letak di notepad dulu. Tapi kalau saya sendiri sih biasanya saya langsung aja, meskipun itu sebenarnya ada resiko di metadata ya kalau di SEO. Ataupun kalau teman-teman editnya langsung pakai bawaan WordPress, jadi dia scriptnya nggak banyak sih yang ke paste di sini. Kalau saya langsung posisinya kayak gini. So, nanti untuk editan ya beda-beda ya, editor WordPress-nya. Nah, ini untuk judul artikelnya, saya akan pindahin ke judulnya. Nah, ini pendahuluan kan nggak penting tuh. Penting. Terus pertama, aturan menulisnya. Saya seperti ini ya. Setelah buat artikel, ini saya contohkan untuk 500 kata. Sebenarnya saya akan tes dulu ya. Tes ke satutext.com. Ya, saya lupa tadi. Harusnya tes dulu, baru di paste ke situ. Di sini kita mau cari estimasi 60% ke atas. Kita ambil sampel itu 300 kata. Karena si one text itu jatahnya itu ada 1.500 kata ya kalau nggak salah per hari. Jadi untuk penulis yang sehari nge-publish beberapa artikel ini penting tapi harus berbayar. Jadi kita tes untuk sampel, kita ambil sedikit aja, kurang lebih 300 kata. Oke, kurang lebih di sini ada 326. Copy lalu paste di sini. Nah, ini kita tunggu. Videonya akan saya pause dulu sampai ini selesai ya. Oke, ini saya pause dulu. Oke. Sudah selesai ya. Nah, tadi sesuai target, saya menargetkan untuk 60% ke atas itu dianggap unik bisa diambil ya artikelnya. Nah, namun nanti kalau misalkan teman-teman kondisinya di sini misalkan di bawah 60% deh, 10%, 20%. Nah, nanti di sini kan kelihatan tuh. Kalau klik di ikon mata ataupun ikon, kalau misalkan di sini kopas dari beberapa website, tinggal diklik aja di ikon matanya, nanti kelihatan kopasnya itu di mana. Bukan kopasnya, duplikat ya maksudnya. Nah, kalau misalkan kita bisa ganti, sebenarnya kalau misalkan seperti ini, kondisinya nggak terlalu padat gitu, itu wajar-wajar aja. Karena kalimat yang pasti nyambung, bukan hanya tentang seperti ini ya, kemungkinan besar nyambung ya, kemungkinan besar nyambung gitu. Kalau kayak gini, misalkan mau diubah pelayanan pelanggan yang baik, bukan hanya tentang, di sini kita bisa ganti pelayanan mungkin customer yang terbaik seperti itu untuk kalimatnya. Nah, lalu tes lagi gitu. Nah, tapi kondisinya saya mau langsung publish karena untuk website yang saya punya juga authority-nya udah lumayan gede, traffic-nya udah banyak, jadi untuk tingkat unik seperti ini tuh masih wajar-wajar aja. Nah, cuma nanti untuk informasinya kita pastikan itu benar. Meskipun pakai AI, namun kita memastikan kalau untuk kualitas konten itu cukup bagus ya. Untuk informasinya juga benar. Sekarang lanjut ke artikelnya. Nah, tadi kan artikelnya udah dikopas ke sini. Di ini saya lanjut dulu, ikutin poinnya. Ini untuk penempatan keyword. Untuk penempatan keyword itu, pertama keywordnya itu harus di judul ya. Di judul itu wajib. Nah, tadi judulnya ini, kita pastikan kalau keywordnya itu sudah ada di judul. Nah, ini udah ada. Oke, kalau belum ada ya tinggal tambahin gitu. Untuk judulnya itu utamakan bisa di depan. Kalau selama masih enak dibaca itu usahakan bisa di depan. Tapi kalau nggak bisa, ya bisa di tengah, asal jangan di terakhir. Kalau misalkan nanti panjang itu kepotong sama Google nggak kebaca juga. Nah, kita lanjut lagi ya. Ke paragraf pertama itu juga wajib. Untuk paragraf pertamanya, berarti di sini ya. Nah, ini paragraf pertamanya kalau kita search, ini belum ada. Oke, ini di title. Di sini wajib ada. Kita
Nah, di sini keahlian mengarang dibutuhkan ya. Jadi tetap aja kalau kita pakai AI ya, kita harus ngarang gitu. Gimana supaya si artikel ini tetap enak kebacanya. Saya coba tempatkan dulu. Oke, saya tambahin di sini ya. Mari kita jelajahi tahap-tahap pelayanan restoran ini untuk memahami. Nah, coba saya search lagi. Oke, ini udah ada di paragraf pertama. Cuman di sini ada satu kata yang aneh ya. Agak nggak enak sih kebacanya. Mari kita jelajahi ini, mungkin bisa ganti pelajari. Nah, mari kita pelajari tahap-tahap pelayanan restoran. Atau mari kita lihat, mari kita perhatikan, seperti itu. Mungkin lebih human friendly lah kalau untuk bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya untuk keyword itu ada di subheading. Subheading itu adalah ini ya. Ini tadi di bold, itu harusnya heading 2. Nah, ini heading 2. Untuk penggunaan H1 itu hanya sekali. Jadi untuk poin pertama itu di subjudul pertama itu heading 2. Nah, di heading 2 ini, kalau di sini sih aturan tadi kita harus masukin keyword ya. Keyword tahap-tahap pelayanan restoran. Nah, tapi di sini kita nggak nemu tuh. Nggak nemu, atau keywordnya itu sulit gitu kalau untuk dipasin di sini. Nah, mungkin kalau kondisi seperti ini, teman-teman, yang penting kata-kata tahapan itu, tahap-tahap pelayanan itu ada. Misalkan kata-kata tahap nih. Nah, tahap itu kan tahapan itu masih relate tuh sebenarnya. Nah, tapi tahapan ini juga bisa diganti ke ini ya, tahap-tahapnya. Oke, ini saya ganti ke tahap-tahap utama pelayanan restoran. Sebenarnya tadi kalau tahapan itu pun masih relevan juga, itu nggak masalah sebenarnya. Oke. Nah, jadi untuk poin ini, keyword satu kali di subheading itu udah tercapai ya, ada di sini. Meskipun kalimatnya itu nggak pas. Seperti tahap pelayanan di restoran, tahap-tahap utama pelayanan di restoran, nggak masalah. Nah, di sini ini H2, saya mau ganti ke H3. Untuk poin-poinnya ganti ke H3, ini juga ganti ke H3. Oke, ini saya rapikan dulu, nanti setelah selesai mungkin saya lanjut lagi, tapi ini nggak masalah sih, coba aja. 3, ini H2, ini balik lagi ke H3. Menerima pesanan, ini H3. Ini kan tahap-tahap utama pelayanan di restoran. Oke, menyambut dan menyediakan, menerima, menghidangkan makanan. Oke, ini mungkin tahap-tahap, karena ini kayaknya dengan number aja cukup sih. Oke, ini kayak ini. Ini sebenarnya dengan number cukup ya. Teman-teman bisa ganti list ya kalau ini. Nih, saya akan ganti dengan list karena di sini sebenarnya cukup untuk menggunakan number. Oke, seperti itu ya. Ini balik lagi ke heading 2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini bisa menggunakan bullet. Seperti ini. Oke, saya akan merapikan ini dulu sebelum fokus ke aturannya. Ini saya skip dulu videonya. Oke, ini saya udah rapikan ya untuk poin-poin subheadingnya. Di sini saya mau lanjut untuk penempatan keywordnya. Misalkan seperti ini, tadi keyword di heading itu udah, lalu keywordnya itu disebar. Jadi dia nggak harus di tengah sih, yang penting disebar ya. Entah di akhir paragraf, di paragraf kedua, 3, yang penting itu ada. Nah, untuk 500 kata itu pengulangan 3-7 kali itu normal nih. Jadi kalau di sini kita lihat jumlah katanya itu ada 656 ya. 600 berarti kisaran di 47 itu oke. Nah, coba
Sekarang saya mau cek udah berapa kali pengulangannya. Di sini 1, 2, kalau ini bukan 4 berarti ya, karena ini di sesuai title. Kita anggap aja kita nggak pakai Yoast. 1, 2. Oke, di sini kita lihat penyebaran di dalam belum, di tengah-tengah sini belum ada, ataupun di bawah belum ada. Nah, saya mau tambahin. Teman yang menyebut dan menyediakan tempat tab pertama. Oke. Ini saya akan sebar, mungkin agak ngasal sih sebenarnya, cuma nanti saya akan perbaiki. Ini biar durasinya nggak terlalu panjang aja. Nanti teman-teman bisa dikondisikan gimana penyebaran yang bagus ya. Untuk kalimatnya enak dibaca. Tahap pelayanan di restoran. Oke, ini kita lanjut ya. Ini tahap-tahap pelayanan restoran. Saya akan letak di sini dulu. Di sini untuk di dalam artikel itu udah disebutin 3 berarti. Nah, lalu saya mau sebar lagi 1 ke akhir paragrafnya. Pelayanan restoran bukan hanya tentang memberikan makanan. Itu adalah tentang menciptakan pengalaman yang terlupakan dengan fokus pada setiap. Nah, seperti ini ya. Dengan fokus pada setiap tahap-tahap pelayanan di restoran, restoran dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan berkembang dalam industri kompetitif, seperti itu ya. Nah, lalu saya cek lagi di sini untuk akhir paragraf tadi udah pengulangan keyword itu 4 kali di dalam. Terus jumlah karakter juga perhatikan, karena nanti kalau pas cari di Google misalkan seperti ini ya, keyword kita adalah ini ya, tahap-tahap pelayanan di restoran. Jadi kalau dicari seperti ini, nah seperti ini, jadi jangan sampai si judulnya ini kepotong di Google. Nah, supaya dia nggak kepotong, jumlah karakternya itu untuk di Google itu sekitar dari judul 50-60 karakter. Nah, misalkan seperti ini mungkin kalau teman-teman nggak pakai Yoast kan nggak kelihatan ya di sini. Nah, kalau pakai Yoast kan kelihatan nih, di sini merah. Jadi ini harus dikurangin itu. Misalkan di sini si Yoast-nya maunya tuh seperti ini misalkan. Nah, seperti ini kan hijau nih. Nah, tapi kalau kita nggak pakai Yoast, berarti kita harus pastiin untuk karakternya. Nah, misalkan kita bisa seperti ini. Misalkan, untuk menghitung jumlah karakter sendiri, kalau teman-teman ketik di sini, itu nanti bisa nemu juga ya, word counter. Saya biasa pakai yang ini, yang word counter itu tinggal di paste aja untuk judulnya. Nah, seperti ini kan 83 nih. Nah, sedangkan tadi untuk rekomendasinya itu adalah 50-60 karakter. Nah, kita kurangin supaya mencapai 60 dan enak kebaca ya pastinya. Nah, untuk titik 2 ini sih nggak perlu. Misalkan tahap-tahap pelayanan di restoran menciptakan pengalaman makanan. Oke, seperti ini aja. Jadi ini tahap-tahap pelayanan di restoran yang tak terlupakan. Ini di karakternya 53. Sebenarnya bisa dimaksimalkan seperti ini. Simak di. Oke, udah nggak muat lagi ya. Oke, saya buat seperti itu aja. Lalu ganti ke judulnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu meta deskripsi. Ini nanti digunakan untuk di Google juga ya. Seperti yang tadi kan di atas ini SEO title, kalau ini meta description. Nah, meta description sendiri juga harus mengandung keyword. Untuk jumlah karakter yang ditentukan itu, dia 150 sampai 160. Nah, untuk meta deskripsi sendiri, kita cukup wajib ambil yang ada keyword di paragraf pertama. Misalkan seperti ini. Seperti ini, lalu cek lagi. Nah, tadi kan dari 150. Oke, ini kita tambahin. Mari kita pelajari tab di pelayanan restoran ini untuk memahami bagaimana dapat pelayanan terbaik kepada pelanggan yang tak terlupakan.
seperti itu, tapi di sini lewat ya kayaknya. Oke, mari kita pelajari tahap restoran ini untuk memahami bagaimana restoran memberikan. Oke, ini dapatnya nggak perlu. Nah, seperti itu ya. Untuk meta description, kalau teman-teman pakai Yoast ya tinggal di paste aja di sini ya. Oke, untuk Yoast-nya di sini dia nggak baca terlalu banyak. Kalau teman-teman mau ikutin Yoast bisa juga, cuman karakter ini sedang sih sebenarnya. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, seperti ini bisa kalau mau ikutin Yoast ya. Lalu untuk Slack-nya sendiri itu tinggal di paste aja untuk keywordnya. Nggak usah dikasih strip kayak gini pun nanti dia otomatis ya. Kayak ini pun nggak perlu strip, pun nanti otomatis strip. Nah, seperti itu aja. Kalau bisa kita review lagi tahap-tahap pelayanan restoran, penulisan artikel seperti ini. Nah, coba sekarang saya mau tunjukin kalau kondisinya teman-teman nggak ada WordPress. Nah, itu bisa pakai SEO reviews ya. Kita lihat di sini SEO reviews tool seperti ini. Content analysis. Nah, ini saya cepat aja karena cara pakainya kurang lebih kayak yang tadi. Nah, anggap aja deh teman-teman nggak ada Yoast, jadi bisa di website ini. Lalu artikelnya semuanya kopas ke sini. Lalu judulnya tadi seperti ini. Ini untuk judul di atas ya, heading 1. Karena ini judul. Lalu untuk keywordnya di sini kalau mau pakai keyword, tapi saya karena udah tahu penempatannya jadi nggak usah pakai. Di sini teman-teman cukup isi tadi judulnya, di paste ke title. Oke, lalu kita bisa masukin ini deh, biar di sini nanti hijau kelihatannya. Nah, paste di sini. Ini udah 58 ya. Lalu meta description-nya kopas juga yang tadi. Oke, nah ini alternatif yang nggak ada Yoast, jadi tinggal nggak ada Yoast dan nggak pakai WordPress ya. Tinggal seperti ini aja. Kalau yang lain di sini bisa dilihat sendiri ya. Untuk kayak fokus keywordnya itu nggak ada di paragraf, nggak ada dia bilang nggak ada di paragraf pertama. Oke, ini sebenarnya udah cocok, cuman ini dia nggak ngebaca itu sih. Tahap-tahap pelayanan di restoran sebenarnya udah sesuai ya dengan yang kita tulis. Oke, itu abaikan aja. Yang penting kita udah letak di paragraf pertama sih. Oke, nanti next video saya akan tunjukin hasilnya. Bisa ke indeks atau enggak, atau bisa ngeranking atau enggak dengan keyword. Lumayan pendek sih keywordnya, nggak terlalu panjang. Tahap-tahap pelayanan di restoran. Oh ya, untuk jumlah karakter juga tadi ya. Jumlah karakter ini juga teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Ini ada 53 dari 60. Seperti berarti udah oke gitu. Sama meta juga ini dari 160 udah 136 itu udah oke. Jadi nggak perlu cek ke word counternya lagi. Oke, seperti itu aja. Thank you. Nanti update video selanjutnya saya akan update hasil. Iya, saya lagi proses editing ya tadi. Proses editing. Ternyata di semalam kan saya buat video tanggal 17, ini udah tanggal 18. Ini saya cek untuk artikelnya sendiri ternyata udah terindeks. Emang biasa secepat itu sih. Ya kisaran 6 jam gitulah untuk website ini ya. Karena setiap website itu tingkat indexing itu beda-beda. Itu masalahnya ke crawling budget. Ini saya cek untuk indeksnya. Itu terindeks 18 jam yang lalu. Lalu ini saya mau cek untuk keywordnya. Keyword utamanya kan yang ini ya, tahap-tahap pelayanan di restoran. Ini keyword utamanya. Biar fair saya cek di incognito window. Oke, seperti ini. Ini ada yang dapat feature snippet di atas. Untuk website yang kemarin dibuat, ini malah 10 jam yang lalu kalau di sini ya. Nah, ini bisa berada di halaman 1 gitu. Oke, kalau kita lihat
Sini pun website memang bukan keyword yang susah ya, kayak bukan keyword yang berat gitu. Kayak di sini pun kita lihat ada WordPress yang subdomainnya WordPress gratisan nih. Oke, itu aja sih untuk info update-nya. Ini sekalian saya masukin video